Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Kembali lagi di channel Gigih Punya Cerita. Nah, kali ini kita sedang riding sore. Menikmati sore di kota Jogja tercinta. Suasananya sahdu. Ada ambulan. Daerah Jalan Kaliurang ya ini ya, tentunya ya ini ya. Kondisinya kayak gini, Yogyakarta, kota-kota lain di Indonesia tentunya sedang mengalami lonjakan kasus COVID yang membuat akhir-akhir ini aku tuh sedikit geram. Aku tuh geram bukan karena penyakit COVID, bukan karena banyak orang kan di media-media itu memberitakan kalau terjadi penolakan pembatasan gitu. Ada yang masuk ke dalam golongan orang yang takut mati gitu. Ada yang penimbun obat, ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Di saat-saat seperti ini kok yo isih ono manusia yang masih memikirkan cuan gitu loh, hanya demi kekayaan, menimbun kekayaan pribadi. Jian ampun tenan kok warga plus 62 ya. Lah kowe warga ngendi ya Mas? Ya podo sih, aku sebenarnya juga warga plus 62. Aku tuh sedikit muak terus terang ya lur ya dengan kasus corona ini. Bukan muak karena coronanya, bukan muak karena progresnya, itu bukan. Tapi aku muak dengan orang-orang yang memberlakukan virus corona itu dengan over gitu loh. Takutnya itu over gitu loh. Oke, emang benar virus corona itu ada, COVID itu ada. Varian yang paling nyebai, yang paling menakutkan itu adalah varian yang Delta itu, yang nggak bisa didetek kayak virus-virus yang kemarin itu loh. Tapi jangan sampai kita itu takutnya itu berlebihan gitu loh. Udah jalani aja, seperti pakai masker, seperti yang dihimbau pemerintah itu bla 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 bla, kalian pasti hafal loh tuh. Tapi yang terjadi adalah gini, memberlakukan virus itu seolah-olah virus itu sangat sekali mematikan. Virus itu berandil besar dalam apa ya, dalam menentukan hidup dan mati kita. Naudzubillahi min dzalik. Gini lur, aku tuh muak karena apa? Karena kenapa sih kita harus takut sama virus? Harusnya kita itu lebih takut sama pembuat virus. Aku tuh udah bilang kayak gitu ya. Masih saja orang kayak gitu. Ini masalah tauhid ya lur ya. Masalah iman kepada Allah gitu, masalah tauhid. Kita itu bisa lur, bisa melakukan dosa syirik halus loh kalau dengan cara seperti ini, memberlakukan virus corona dengan berlebihan. Udah, kita cukup jaga jarak, kita cukup menaati aturan dari pemerintah, udah selesai. Kok ngasih, aku sih yang kurang setuju itu gini loh, penutupan masjid itu aku sebenarnya kurang setuju ya. Tapi ya mau gimana lagi, pemerintah menghimbau kayak gitu. Dan pemerintah itu pastinya bukan cuman asal ya, karena di Indonesia ini kan ada yang namanya MUI ya, Majelis Ulama Indonesia ya. Tentunya yang isi MUI itu bukan orang-orang ecek-ecek seperti aku yang miskin ilmu. Tapi menurutku pribadi ya, dengan kita memberlakukan corona keterlaluan seperti ini bisa menjadi kita syirik kepada Allah, dan Allah semakin murka kepada kita. Dan corona nggak akan pernah ada habisnya.
Lah wong kita menyekutukan Allah loh. Kul huwallahu ahad. Allah itu satu. Katakanlah Allah itu satu. Allahus somad. Allah itu tempat bergantung, tempat berminta gitu. Ayolah diperdalam surat Al-Ikhlas lah. Jangan asal diucapkan aja kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan cuman sekedar membaca itu aja, tapi ayo tuh dicoba di maknanya itu diresapi dalam hati itu loh. Muak gak aku sama orang-orang yang update korban berjatuhan gitu-gitu. Ya udah itu cuman sudah jadi takdir Allah kok. Terus kita jadi takut mati dan lain sebagainya. Lur, tak kasih tahu ya lur ya, malaikat pencabut nyawa itu sebenarnya sudah punya daftar ya, daftar kematian itu daftarnya itu. Kita itu nggak bisa maju barang sedetik pun, nggak bisa juga mundur barang sedetik pun juga. Jadi tanpa ada corona ini pun, kalau kita sudah dijadwalkan untuk mati, ya udah kita mati gitu loh. Udah jadi ketentuan Allah. Aku cuma mengimbau kepada teman-teman, oke, kita mengikuti peraturan pemerintah, tapi ingat, mindset kita harus takutnya kepada Allah, bukan takut pada corona. Sama Allah aja kalian nggak takut loh. Jangan yang semak-semak, isik-isik, nggak ada yang lihat, Gusti Allah melihat ya lur, malaikat melihat loh. Jangankan Gusti Allah, malaikat, setan itu loh nonton deh. Jangan kira kalau kalian misalnya di tempat-tempat sepi nggak ada yang lihat ya. Banyak sekali yang lihat kalian itu kok kalian nggak takut ya lur. Bahkan sebenarnya loh, kalau misalnya kita renungkan ya, kalau kita melakukan perbuatan seperti itu ya, maksiat itu tidak harus melulu dengan berzina loh ya. Maksiat apapun itu di tempat yang sepi nggak ada orang, itu justru lebih berbahaya loh huru-haranya daripada corona loh. Tapi kok kenapa kalian nggak takut? Ada meme kayak gini, media memberitakan corona, kalian paniknya luar biasa. Di Al-Quran mengabarkan azab neraka yang sangat pedih, kalian cueknya luar biasa. Betul sekali, yang terjadi itu betul-betul real yang sekarang itu. Video kemarin aku udah pernah ngomong, kalau misalnya orang yang beriman ya lur ya, aku ngomongin orang yang beriman yang levelnya tingkat tinggi itu ya, kalau misalnya dia membaca surat di Al-Quran yang berhubungan dengan azab Allah gitu ya lur. Wah, ada yang menangis sampai kayak anak kecil yang terisak-isak kayak lho. Ada juga bahkan ya lho sampai pingsan. Aku bukan ngarang cerita ya, kalau kayak gitu tuh bukan ngarang cerita, tapi emang ada sampai pingsan lho. Itu bukti ya, kalau mereka itu benar-benar takut itu hanya kepada Allah lho. Seharusnya kita pun sama lho. Karena penyakit corona itu datangnya dari Allah. Yang bisa nyembuhin bukan vaksin, bukan dokter, bukan siapa-siapa, hanya Allah. Kalaupun vaksin menyembuhkan, kalaupun dokter menyembuhkan, itu karena Allah mengizinkan. Dan Allah memberikan kemampuan kepada dokter itu, kepada vaksin itu untuk menyembuhkan penyakit corona gitu. Jadi tolonglah, ayolah, tolong dengan sangat perbaiki akidah kita ya, termasuk akidah saya juga. Aku ngomong kayak gini karena aku juga mengingatkan diri saya sendiri tentunya ya, dan juga kepada dulur-dulurku kabeh. Ayolah lur, perbaiki akidah kita. Takut itu sama Allah, bukan sama corona. Tapi jangan terus punya pikiran yuk kayak semacam kebal terhadap corona. Enggak kayak gitu juga. Aku ngomong kayak gini tuh aku ngajak semua orang
jangan manut kepada pemerintah, jangan peduli pada pemerintah. Yo enggak juga lor, maksud saya tuh gini loh, virus corona itu memang ada dan korbannya itu sudah berjatuhan. Kita wajib menghindari gitu loh. Dengan cara apa ya? Dengan cara yang sudah dianjurkan pemerintah gitu. Bahkan pada zaman Nabi pun itu dulu kan pernah ada itu kasus-kasus semacam kayak gini. Kalau misalnya kalian ada virus, jangan ke situ. Kalaupun kalian sudah terlanjur di situ, ya jangan keluar. Itu loh, di zaman Nabi aja udah kayak gitu. Sama tuh intinya. Di zaman sekarang itu sama kayak gitu. Tapi apa di zaman Nabi itu kita diajari, sahabat-sahabat itu diajari untuk takut kepada virus? Nggak ada dan nggak mungkin. Karena Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu masa ya kan nggak takut sama Allah kan ya lucu itu loh. Dari tadi aku ngomongnya mohon maaf sekali ya lur ya, aku dari tadi ngomongnya mungkin agak sedikit nyolot ya, karena ya gimana lagi ya, ini menyangkut tentang tauhid kita ya lur. Berat lur, huru haranya beneran berat itu lur. Urusannya tauhid itu berat lur, karena ya api neraka itu haram membakar kita itu karena di dalam hati kita itu hanya ada Allah, itu beneran gitu. Makanya kalau kita tauhid percaya sama Allah itu bener-bener sing 100% sing totalitas gitu loh. Jangan cuma setengah-setengah. Apalagi kalau misalnya nyampe Gusti Allah gini loh. Gusti Allah maha sabar, maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, pokoknya maha segalanya. Tapi ada sesuatu yang jangan sampai membuat Allah marah, yaitu adalah apa gini, menyekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan gitu. Karena Allah bener-bener nggak suka kayak gitu. Bahkan ancamannya gini loh, kalau misalnya menyekutukan Allah itu kekal di dalam neraka dan kita tidak diampuni dosa itu. Naudzubillahi min dzalik. Jadi yo mohon maaf kalau misalnya aku nyolot ya lur ya. Itu saja sih mungkin video yang tak punya pada hari ini, semoga bermanfaat ya lur ya, karena kok semakin ngelantur nanti saya emosi malah tak banting HP helm gue. Ya enggak gitu juga ya. Ya semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salahnya itu pasti datangnya dari saya, dan kalau misalnya itu ada benarnya, tentulah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Akhirnya dari Gigi Story dari Gigi punya cerita mengucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.